PRT-nya udah? Foto murah lah. Jadi pupuk tabur itu setara dengan NPK. Jadi bahkan lebih tinggi, kayaknya itu sampai 19%. Ya, itu yang cair nanti. Oh, jadi cairnya itu. Nutrisi jadi Hanya minum, dia enggak. Oh, lalat hitam kan jadi? Lalat hitam. BSF itu black soldier fly. Lalat tentara hitam. ya, 30.000 tanah, 30-an yang tabur. Jadi lebih murah dibanding ada ini. Buahnya itu sebenarnya. Nanti kan, nah, kita juga ada itu saya ada. Jadi lalat ke sana. Lalatnya itu Bu. Sama lalat. Itu bang, proses peneluran. Masukkannya ke sini gimana Pak? Minggu, baru itu jadi lalat. Setelah jadi lalat, Masuk ke situ masuk masuk dari duriannya di sini Bu. Tanda surya itu bukan merpati lagi, tapi lalat BSF. Iya, yang dipakai ya Bu. Yang betina nanti matinya setelah bertelur. Ya, dia menyiapkan generasi dulu. Satu. Oh, ini per kilonya hampir udah 80.000. Kalau untuk ikannya itu 1.000. Ini untuk pakan. Pakan ikan sama pakan ayam Bu. Ikan sama ayam. Proteinnya tinggi. Tinggi 45%. Makanya kalau mau kita mencegah stunting. Bisa sebenarnya. Oh, Cuma boleh kan ditepungkan. dimakan manusia? Tidak masalah. Kalau yang lalat 1 gram. Besar lah ya. berapa proses penetasannya Bu? Penetasannya. Ya penetasan yang di dalam kayak tadi dan kayak keju dia. Ya ya. Nyebut keju lalu makan. Bapak gitu nggak mati kan? Kayu. Ini sembarang kayu bisa kah Pak? Boleh, tidak masalah. Boleh, tapi dikasih selada. Satu aja yang nggak boleh kayunya Ibu. Jenis kayu curian dia. Oh. Nah, seperti ini Bu, pakannya kita dikasih. Kawan-kawan budidaya ikan, peternak ayam, solusinya untuk pertanian. Solusinya buat lingkungan. Untuk mesin pengurai, itu bisa pakai organik. Kenapa mesin? Karena memang dia daya makan dia 4 kali lipat dari bobot badannya. Kalau bobotnya satu. Tapi kalau dengan tutup kita dapat 3 sektor sekali dayung itu. Cuma yang segini ya. Yang pertama soal lingkungan, Bisa kalau kalau jadi untuk peternakan dan pakan ya, pakan budidaya. Yang ketiga untuk sektor pertanian. Jadi ini menarik. 15 hari kemudian dari menjadi pakan, peternak, budidaya dan dia. Ini bisa ikan, bisa bebek, ayam, burung, ini. Kasut itu bekas makanan maggot. Pupuk kayaknya. Iya, pupuk. kalau kita kan banyak saja. Ini lebih cepat. Itu hasilnya yang depan. Ada yang padat Bu. Bisa ini, bisa ini. Buaya bisa Bu. Ayam, bebek, pedaging bertelur. Oh bisa. 1 gram menjadi 2 kilo. 1 gram menjadi 2 kilo itu minimal. Kemudian kasutnya, kalau dari ini kebutuhan 1 ton ini, ya. Yang penting buangnya yang benar gitu kan. Rumah warga itu. Kira-kira Pak selama ini ada nggak kendala pada saat penerimaan sampah-sampah organik dari Kalau kita sih selama ini nggak ada kendala kalau untuk ini. Tapi kalau untuk proses makan cepat dan sedang banyak itu kita butuh mesin Bu. Biasa kita cacah. Setelah cacah dijadikan bubur kita masukkan dalam tong fermentasi. mesin cacah apa Pak? Ada di dalam. Maksimal Bu. Sampah sekecamatan Pontianak berapa ya? Namanya Bu. Jadi masyarakat yang mengantarkan sampah organiknya kita masukkan kas. Bank sampah maggot tapi gitu. Karena mungkin masyarakat kan tidak semua suka dengan ulat kan. Jadi kita sentral.
tahun lebih. Lumayan. Alhamdulillah dulu kecil dan tempat kita ngumpul tadi duduk itu awalnya Bu. Suhu ruangan terjaga di antara 36 derajat. Ya, Al-Qur'an jempolnya ibu-ibu. Ini kali ibu-ibunya ya, saya fotonya biar muat Bu. Belum. Iya nih, mohon maaf ya nih. Ya. Ya, oke Bang. Oke. Alhamdulillah pada hari ini kami tim penggerak PKK Kota Pontianak beserta di tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan didampingi juga oleh Sekcam dan juga dari Ibu Lurah berkesempatan hadir di UP2K KSP Terasi Sungai Putat, di mana di sini ada beberapa bidang. Ternyata di UP2K Sungai Putat ini alhamdulillah terus terang kami apresiasi sekali dengan di zaman pandemi COVID-19 ini di mana Pak Yudi beserta seluruh anggotanya bisa terus melaksanakan kegiatan ini, dan ini sangat bisa memotivasi bagi semua orang. Khususnya saya berharap di 6 kecamatan ada UP2K seperti ini yang bisa memotivasi masyarakat untuk terus bergerak dan berinovasi. Dan pada hari ini juga kami menyerahkan sumbangan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi berupa batako, semen, dan pasir, dan juga bantuan dari tim penggerak PKK Kota Pontianak beserta masker dan juga semen. Dalam kesempatan ini kami juga belajar dengan Pak Yudi selaku owner dari KSP UP2K ini untuk pengolahan maggot, di mana terus terang ini bisa menjadi salah satu solusi untuk memberdayakan sampah yang ada, sampah organik khususnya yang ada di Kota Pontianak itu bisa diolah menjadi pakan ternak khususnya ikan dan ternak lain, dan juga menjadi kompos. Nah, alhamdulillah ini artinya bisa memberikan solusi kepada masyarakat Kota Pontianak bagaimana mereka bisa memberdayakan sampah organik yang ada di rumah tangga untuk bisa menjadi pakan ternak dan juga menjadi kompos yang bisa dimanfaatkan lagi untuk tanaman dan makanan ternak lainnya. Dan juga tadi saya sudah berbincang dengan beliau, ternyata kandungan dari maggot ini adalah protein yang kurang lebih 40%. Artinya kandungan protein cukup tinggi. Makanya kenapa bisa kita kalau memang kita mau teruskan, kita bisa inovasi terus budidaya maggot ini sehingga bisa menjadi salah satu pakan yang mungkin bisa digunakan oleh masyarakat untuk manusia untuk diolah menjadi makanan karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi kurang lebih 40%. Dan juga di sini kami melihat bagaimana UP2K untuk batik tulis yang diselenggarakan oleh ibu-ibu UP2K Kreasi Sungai Putat ya Bu ya. Nah, alhamdulillah saya berharap semoga ini bisa menginovasi kecamatan-kecamatan lain dan kelurahan lain di Kota Pontianak khususnya untuk bisa terus berinovasi, berkreativitas. Walaupun di pandemi COVID-19 ini gerak kita terbatas, tapi kreasi kita tidak boleh terbatas. Inilah salah satunya. Walaupun kita memang bisa agak sulit untuk memasarkan, tapi insya Allah dengan adanya nanti bisa disalurkan ke UMKM Center ya Bu ya. Insya Allah bisa kita bantu memasarkan hasil produksi dari batik tulis ini dan juga makanan dan minuman snacknya.
dan saya juga berharap segera didaftarkan ya mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk PIRT-nya, sehingga ini bisa kita pasarkan di UMKM Center. Gitu. Ibu lama sekali di BPOM, mungkin akan melakukan penelitian ini nggak ke depannya Ibu bekerja sama dengan BPOM? Namun Ibu mengatakan tadi bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, konkretnya seperti apa Ibu? Oke, baik, terima kasih. Jadi setelah tadi kami dijelaskan oleh Pak Yudi proses mulai dari telur sampai menjadi lalat hitamnya, ternyata ada beberapa alat yang memang dibutuhkan untuk pemrosesan dari pencacahan dan sebagainya yang mungkin di sini masih digunakan secara sangat minim dan manual sekali. Dan mudah-mudahan ini bisa kita bisa bekerja sama dengan universitas ya, dari akademisi ya, untuk menciptakan mesin yang sederhana tetapi bisa membantu Pak Yudi dan kawan-kawan untuk mencacah sampah-sampah organik yang merupakan kiriman dari rumah tangga. Dan juga tadi juga kita lihat bagaimana sederhananya mulai dari lalat hitam sampai menjadi larva lalat hitam menjadi lalat hitam, itu sangat sederhana sekali alatnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan akademisi sehingga itu bisa tercipta ya, bagaimana tercipta mesin yang bisa membantu proses perubahan dari larva lalat hitam menjadi lalat hitam. Gitu. Baik. Terima kasih Ibu. Ya.